serta mata kuliah manajemen pendidikan bahasa Arab kelas A, B, dan C. Langsung saja, mohon maaf hari malam ini saya mengadakan Zoom karena tak cari-cari waktunya, kita cari-cari waktunya tidak ketemu, terutama kalau siang. Jadi pokoknya seadanya, dan ini nanti kami rekam ya, nanti rekamannya kami bagikan ke teman-teman untuk bisa dilihat ulang. Barangkali ada teman-teman yang juga bisa bergabung pada malam hari ini. Kaitan dengan tugas UAS mata kuliah manajemen pendidikan bahasa Arab, yaitu observasi lapangan ke sekolah-sekolah yang sudah kami tentukan kemarin. Dengan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan teknis UAS tersebut. Oke, saya izinkan screen ya. Baik. Baik, ini panduan pelaksanaan observasi lapangan di sekolah ya. Sebelumnya saya harus jelaskan dulu terkait dengan maksud dan tujuannya. Maksudnya adalah untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa agar mengamati penerapan siklus, salah satu siklus dalam bidang manajemen pembelajaran bahasa Arab, yaitu PDCA di SMK sebagai bagian dari praktik analisis manajemen pembelajaran. Tujuannya untuk mengidentifikasi perencanaan pembelajaran bahasa Arab atau plan, kemudian mengamati pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab sesuai rencana atau do, menganalisis evaluasi dan refleksi pembelajaran yaitu chat, dan menilai tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran atau X. Dan berikutnya menghubungkan teori PDCA dengan praktik manajemen pembelajaran di lapangan. Nah, untuk materi PDCA sendiri, saya inti daripada materi PDCA sebagai gambaran umum itu sudah saya share di link drive yang kemarin saya bagikan di grup WA. Nah, untuk pembagian sekolahnya ini ada 3 kelas ya, ada kelas PPAA di SMK Ma'arif NU Delta, SMK Bina Islam Siwalan, SMK Ma'arif NU Tadi, SMK Diponegoro Karanganyar, dan SMK Gunung Wonogido. Untuk kelas B itu di SMK Ma'arif NU Ndoro, SMK Al-Fusqa Kedunguni, SMK Islamnya Sapu Garut, SMK Islam Salak Bojo, dan SMK Islam Bojong. Kemudian untuk kelas C itu di SMK Ma'arif NU Kajen, SMK NU Kesesi, SMK 45 Wiradesa, dan SMK Ar-Rahman Mutusalam. Kemudian tadi ada yang melaporkan kepada saya, kalau tidak salah di SMK Islam Salak Bojo ya, bahwa di sana disebutkan informasi awalnya itu tidak ada pembelajaran bahasa Arab. Jadi solusi seperti apa? Monggo bisa ganti sekolahan di tingkatan SMK, khususnya SMK Islam, baik itu SMK NU, SMK Muhammadiyah, atau SMK Islam pada umumnya, kami persilakan untuk bisa ditindaklanjuti. Berikutnya untuk ketentuan pelaksanaan UAS, ini bahan UAS ada di link yang tercantum di situ. Kemudian dilaksanakan oleh mahasiswa WBA mata kuliah MPBA. Yang ketiga dibuat dalam kelompok dan ditugaskan pada sekolah sesuai bagian kelas. Yang keempat jumlah anggota kelompok maksimal 5 orang. Tapi kalau mau kurang dari 5 orang ya nggak apa-apa ya. Tetapi kira-kira jangan 1 orang. Kemudian mahasiswa tidak aktif, jarang berangkat, atau tidak ada kabar, tidak perlu dilibatkan dalam pembagian kelompok. Jadi ini agar diketahui oleh bersama bahwa mahasiswa yang jarang berangkat, yang sulit untuk dikasih kabar atau tidak mau berkabar, sulit dihubungi, ditinggalkan saja para PJ Makul itu, tinggalkan saja. Biarkan nanti dia mencari-cari temannya sendiri. Dan kalau punya bersangkutan itu datang ke saya, ya saya serahkan kembali kepada teman-teman mau menerima mereka apa enggak. Selanjutnya, mahasiswa yang sudah masuk kelompok namun tidak aktif atau kurang partisipatif,
ada kegiatan kelompoknya tidak perlu dicantumkan pada laporan. Jadi kan ada banyak itu kalau jenengan merasa ada teman yang tidak partisipatif, tidak mau diajak kerjasama, cobalah untuk berani tidak memasukkan nama dia pada laporan. Nah, sehingga nanti saya tidak akan memberikan nilai dia untuk UAS. Sedangkan salah satu syarat lulus mata kuliah itu kan harus ikut UAS. Nomor 7, mahasiswa yang termasuk dalam poin 4 dan 5 atau tidak ikut UAS maka tidak lulus mata kuliah ini. Jadi kalau mahasiswa, maksud saya poin 6, poin 5 dan 6 ya, poin 5 dan 6, nah yang bersangkutan ya berarti dia akan tidak ikut UAS. Jadi tidak bisa nitip nama saja, itu bisa. Kemudian laporan hasil observasi ini dikumpulkan dalam bentuk soft file. Soft file-nya itu berupa Word dan PDF ya. Nanti paling lambat tanggal 26 Desember 2025 melalui link drive yang sudah tercantum. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Ini saya jelaskan dulu. Selanjutnya adalah teknis pelaksanaan UAS-nya. Yang pertama, mahasiswa kelompok kalau sudah tahu kelompoknya sudah dibagi, segera menghubungi sekolah melalui info yang kita dapat, siapa kepalanya atau gurunya atau salah satu alumninya, monggo, dan menyampaikan izin untuk melaksanakan observasi lapangan. Ini paling tidak dilakukan pekan ini ya. Kemudian kalau sudah oke, jenengan boleh minta surat permohonan observasi kepada staf prodi PPA. Bisa datang ke Mbak Suma ataupun Mas Rifai untuk meminta surat permohonan observasi atau surat izin observasi. Biasanya suratnya itu kosongan ya. Nanti hanya ada surat, nomor surat, dan yang lainnya itu jenengan itu sendiri. Yang ketiga, ada 3 hal utama yang harus jenengan semua lakukan. Yang pertama adalah tugas untuk melaksanakan wawancara. Kepada siapa wawancara itu? Ya, kepada kepala sekolah atau wakakurikulum, guru bahasa Arab, dan siswa minimal 3 orang. Kalau siswanya banyak, ya cukuplah, gampang cari 3 orang. Kemudian yang kedua adalah observasi, pengamatan, baik secara partisipatif maupun non-partisipatif. Yang ketiga adalah dokumentasi, yaitu penelaahan dokumen yang ada. Selanjutnya yang keempat adalah pelaporan hasil. Untuk wawancara, tadi sudah saya sampaikan, ditujukan kepada kepala sekolah atau wakakurikulum, kepada guru bahasa Arab, dan kepada siswa. Sedangkan untuk observasi, dengan menelaah kondisi atau pembelajaran, dengan mengisi instrumen yang sudah kami sediakan nanti. Dokumentasi pun demikian, kita lakukan penelaahan data dokumen, lalu kita isi instrumennya yang seperti apa. Oke, nah saya kira itu untuk bagian panduan teknisnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, boleh untuk bertanya terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan ke bagian yang lain. Silakan Mas Mbak semua. Apakah sudah jelas atau mau ditanyakan? Para ketua kelas, barangkali ada yang perlu untuk diperjelas lagi. Apaan Pak? Izin bertanya Pak. Oke, ya. Eh, ini kan dari bagian kelompok itu kan saya dari kelas B itu Ya. dapat sekolahan SMK Ma'arif Doro, itu kan tidak ada guru bahasa Arabnya Pak, bahkan pelajaran bahasa Arab di sana tidak ada Pak. Nah, itu izin ganti sekolah boleh Pak? Oke, baik. SMK Ma'arif NU Doro nggak ada guru bahasa Arabnya dan nggak ada pelajaran bahasa Arab. Iya Pak. Jenengan sudah Sudah dicek observasi, tadi Pak. sudah cek ke sekolah? Kalau dicek sekolahnya belum Pak, tapi tadi sudah ngechat dari pihak sekolahnya, katanya tidak ada guru bahasa Arabnya gitu. Nggak ada pelajaran bahasa Arabnya nggak? Kalau nggak ada, kayaknya nggak mungkin Mas SMK NU Ma'arif. Gitu ya. Ya mungkin maksud saya gini, kalau guru bahasa Arab, yang memang guru bahasa Arab mungkin nggak ada.
Tapi kan kalau pembelajaran bahasa Arabnya itu kan pasti ada ya. Kalau untuk sekelas ma'arif itu, coba ditanyakan kembali dulu Mas siapa? Mas Firman ya. Firman Sah Calon ini namanya. Iya. Ditanyakan kembali dulu pembelajarannya, Mas. Ada pelajaran bahasa Arab tidak? Kalau ada, berarti kan ada gurunya. Meskipun dia itu bukan guru bahasa Arab, katakanlah dia itu guru PAI. Nah, itu kan nanti bisa jadi salah satu temuan dari hasil observasi itu, Mas. Bagaimana kemudian secara kompetensi profesional, kemampuan pedagogisnya, seorang guru PAI mengajarkan pelajaran bahasa Arab misalnya kayak gitu. Coba dicek kembali ya, Mas Mas Firman ya. Oke. Yang lain ada? Monggo. Sebelum kami lanjutkan ke tema yang selanjutnya. Gimana Mas Firman? Ada yang mau ditambahkan? Silakan. Cukup Pak, cukup. Oke, gitu Mas ya. Dicek kembali dulu Mas. Monggo yang lain. Oke, kalau belum ada nanti tidak apa-apa ya. Kalau misalkan mau tanya bisa raise hand atau mungkin juga lewat chat sambil kita tetap berlanjut ya. Berikutnya saya mau share contoh ini ya, contoh instrumen ya. Jadi untuk pengisiannya seperti apa. Kelihatan ya. Ini instrumen wawancara untuk kepala sekolah. Nanti jenengan ditulis di sini ya. Nama kepala sekolahnya siapa? Misalnya namanya apa ya? Tommy. Apa? Apa itu? Misalnya ya. Nama SMK-nya apa? Misalkan SMK mana? Tanggalnya kapan? Tanggal tanggal wawancara itu misalnya jenengan masyarakat pada tanggal 8 berapa lama wawancara itu dilakukan, nanti kan akan ketahuan setelah selesai wawancara, misalnya 1 jam, misalnya 30 menit. Ini penting ya, di sini itu apa namanya durasi waktu itu nanti akan memberikan gambaran sebanyak apa data yang Anda dapatkan dengan waktu yang Anda perlukan. Ini juga bentuk latihan jenengan ketika semuanya itu nanti jarak skripsi ya ketika mau wawancara. Ini penjelasan penjabaran terkait dengan pertanyaan. Mulai dari plan, karena ini nanti akan berbeda-beda ya instrumennya ya, untuk kepala, untuk guru, dan juga untuk siswa. Misalnya dari plan, bagaimana sekolah merumuskan standar mutu pembelajaran bahasa Arab, termasuk indikator mutu, penyusunan kurikulum, serta integrasi nilai aswaja dalam perencanaan. Karena rata-rata sekolah yang saya tunjuk tadi itu adalah sekolah-sekolah terafiliasi oleh NU, maka kalau misalkan nanti ada yang ganti sekolah karena apa ya kayak tadi yang SMK Islam Salak Bojo itu dan gantinya itu Muhammadiyah ya nanti disesuaikan dengan nilai kemuhammadiyahan misalnya kayak gitu. Makanya kalau bisa ditelusuri lagi, bukan guru bahasa Arabnya ya, tapi ada tidak pembelajar bahasa Arabnya. Kalau tidak ada pembelajar bahasa Arabnya, bolehlah ganti sekolah SMK yang ada pembelajar bahasa Arabnya. Kalau tidak ada guru bahasa Arabnya, tidak apa-apa. Kalau ada pembelajarnya, pasti ada yang ngajar di situ ya. Nah, bentuk-bentuk pertanyaan di sini itu nanti ada di sini, Mas. Ya, bisa ya. Kode datanya itu siapa ini? Kalau misalkan KS, berarti kan ini kepala sekolah ya, ataupun nanti watak kurikulum yang ngisi, yang jenengan yang ini dihapus yang KS 01 atau tidak usah dihapus lah, ini kan memang kode data yang sudah kami siapkan ya, tidak usah dihapus tidak apa-apa. Kemudian pertanyaan ini, nah jawaban ini nanti jenengan isikan ke form ini ya, ke bagian file wordnya ini jenengan isikan dia bahasanya seperti apa gitu. Misalnya bahasanya dengan santai, pulau, panjenengan, kita apa ya masukkan aja nggak apa-apa. Tapi nanti
Itu berlanjut sampai selesai ya, sampai selesai. Nah, nanti di sini ada analisis hasil wawancara kepala sekolah. Dideskripsikan dari semua hal yang sudah Anda dapatkan informasi wawancara tersebut kepada kepala sekolah. Nanti ada deskripsinya di sini. Mulai dari awal sampai akhir secara runut. Awal, misalkan dari segi perencanaan begini. Itu ya. Itu untuk kepala sekolah. Selanjutnya untuk guru, katakanlah. Untuk siswa juga. Nah ini untuk guru sebenarnya hampir sama ya. Jadi misalkan ada sekolah yang gurunya itu sebenarnya bukan guru bahasa Arab ya, tapi dia itu guru PAI ya nggak apa-apa. Di jabatannya kita anggap saja dia itu guru bahasa Arab karena dia ngajar mata pelajaran bahasa Arab. Sama kayak tadi ya, diisi sesuai dengan arahan yang ada di sini. Nah kemudian ini pertanyaannya, tetap alurnya itu sama yaitu plan, do, check, act, PDCA. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan serta inovasi. Nah, kalau sudah dapat ya, ini nanti di apa namanya? Ini kan kodenya GA ya, kodenya GA nanti diganti ya kode ini. Jadi masuknya ke sini GA guru bahasa Arab nih nanti sama. Ini juga dari GA semua karena mungkin kemarin saya lupa untuk merubah. Bagaimana Anda menyusun perangkat pembelajaran RPP silabus, menentukan tujuan 4 maharoh, serta merencanakan media dan asesmen formatif sumatif. Ya, kita isi dulu. Ini jawab apa, misalnya jawab persiapan apa, sebagainya lah. Pokoknya jangan tulisan di sini. Selanjutnya sampai akhir seperti biasa, seperti yang tadi itu nanti ada analisis hasil wawancara dengan guru. Kita mendeskripsikan kembali secara naratif ya, dengan menghilangkan kata-kata ataupun informasi yang tidak perlu untuk dimasukkan itu kan hasil wawancara, apalagi kalau pakai rekaman itu kan transkripnya dimasukkan semua itu kan apa yang bisa kita itu. Nah dengan nanti memilah dan memilih itu namanya pendisplay atau reduksi data lah kalau menurut analis Google itu ya, mereduksi data untuk memastikan data mana saja yang perlu untuk dimasukkan. Nah, kalau sudah ada, masukkan ke dalam tahap analisis. Kemudian juga untuk siswa ya, untuk siswa hampir sama kayak tadi, tapi pertanyaannya lebih sedikit. Nah ini yang berikutnya adalah instrumen observasi. Nah ini ya. Nah ini nama peneliti ataupun observer ya. Siapa saja misalnya Nala, terus Afila, terus Hanan itu dituliskan di situ. Nama guru yang diobservasi siapa? Namanya ya, namanya siapa nama gurunya? Dan ini kelas apa yang dilakukan observasi itu? Misalnya kelas PKJ misalnya ya, PKJ kelas A program PKJ misalnya. Sekolahnya SMK apa? Kasih ruang ya, ruang kelas apa? Nah ini di sini kita diminta untuk menceklis saja sama memberikan catatan-catatan yang apa namanya yang mungkin kalau ada yang unik ya, yang informatif gitu. Jadi misalnya tujuan pembelajaran disampaikan iya atau tidak kan mestinya iya ya, tinggal ada checklist di sini misalnya. Ini nanti bisa dihapus ya, saya mau dihapus nanti ya ini tidak apa-apa lah, biar lebih mudah gitu ya. Misalnya ya, kayak gini ya. Nah, catatan lapangannya apa? Misalnya sampaikan awal pembelajaran. Oh, itu kan masih udah mafhum ya. Pertemuan dan secara lah. Kemudian itu dilanjutkan sampai selesai. Karena ini ingat tadi tahapannya itu tetap PDCA semuanya. Tahapannya itu tetap PDCA. Kalau ini juga oke ya tinggal di checklist. Kemudian kalau misalkan ada yang tidak oke ya tinggal di checklistnya berarti yang tidak ya.
sampai terakhir nanti ada catatan umum. Anda tuliskan di sini, ketikkan di sini catatan umum hasil observasi itu seperti apa. Dengan caranya gimana? Caranya dengan merangkum mulai dari tahap pertama yaitu plan sampai tahap act ya, sampai tahap act tadi. Nah, itu dinarasikan. Kemudian apa namanya? Dokumentasi ya. Dokumentasi ini hampir sama dengan wawancara, dengan observasi. Jadi penelitinya siapa, sekolahnya siapa, tanggal lahir gitu, dokumentasinya apa. Nah, kurikulum bahasa Arab. Ya tidak, kalau ada ya ada. Misalnya ini ada ya. Nanti kurikulum di sini catatan pentingnya apa? Tersedia lengkap. Tersedia lengkap itu apa? Ada KTSP, misalnya ya. Ada Ma'arif, ada apa? Merdeka, Kurmer ya. Kurmer. Dan misalkan sekarang itu kurikulum cinta misalnya ya, nah, itu dengan masukkan ke sini. Kalau nggak ada catatan gimana Pak? Ya dikosongkan saja, tetapi kayaknya kalau kita memang menelaah sebuah data dokumen itu mustahil kosong catatannya gitu ya. Berarti kalau nggak ada catatan ini kan seakan-akan dokumen itu memang tidak berfungsi sama sekali gitu ya. Nah kalau dokumen-dokumen itu berarti kan berhubungannya dengan dokumen yang ada ya, dokumen yang ada, baik itu yang sudah hard file atau dicetak, atau mungkin versi soft file-nya, versi software-nya. Nah, itu terus dilakukan sampai selesai, dan kemudian kesimpulan dokumen tadi seperti apa, analisisnya seperti apa. Nah, begitu teman-teman untuk terkait dengan instrumen ya. Nah, kemudian berkaitan dengan teknis wawancara. Meskipun di instrumen wawancara itu ada pertanyaannya, bagaimana apa sebenarnya gini, itu boleh dilakukan oleh kita dengan merangkum atau meramu ulang bahasa pertanyaan kita supaya lebih mudah untuk dipahami kepada responden seperti apa. Jadi jangan terlalu saklek juga, tapi intinya itu biar kena. Makanya seni berkomunikasi dan wawancara ini juga penting ya. Kemudian pastikan wawancara tersebut juga dilakukan dalam batas-batas wajar dan juga penuh sopan santun ya. Jangan sampai itu kok ya jawab bapak tahu enggak, kalau enggak tahu ya ngomong aja, misalnya kayak gitu ya, misalnya kayak gitu ya, itu kan enggak sanggup gitulah ya. Nah kalau misalkan ada yang sulit ataupun mungkin gurunya itu tidak bisa jawab, tidak apa-apa, namanya juga tidak bisa jawab gitu. Nah, jadi sebenarnya gini ya, data yang kita peroleh saat observasi itu nanti adalah gambaran data real di lapangan, bagaimana pengelola satuan pendidikan itu ya Anda bisa melihat langsung. Ono sing wonge open, ada yang keten, ada yang ya pokoknya yang penting jalan gitu misalnya ya. Nah itu nanti kan Anda akan punya gambaran lebih banyak, lebih besar lagi ya. Nah, kemudian manfaatnya apa sih tugas UAS ini gitu. Tugas itu manfaatnya apa? Pertama tentunya panjenengan nanti akan apa itu namanya memiliki pengalaman untuk melakukan penggalian data di lapangan, baik itu observasi, wawancara, ya, maupun dokumentasi. Dan tentu bagi para mahasiswa yang namanya hal kayak ini, yang seperti ini kan pasti akan Anda temui ketika harus skripsi nanti. Dan bisa jadi barangkali dari pengalaman Anda datang ke sekolah-sekolah tersebut nanti ada satu dua atau banyak yang kecantol untuk melakukan penelitian di sekolah itu. Sehingga hal-hal kayak gini kan akan memberikan dampak positif kepada panjenengan untuk bisa mempersiapkan diri sejak awal menyelesaikan tugas akhir di kuliah PPA nanti. Maka dari itu sebaiknya mindset yang kita bangun itu mestinya adalah bahwa ini bagian dari proses pembelajaran, bahwa ini adalah proses untuk memperkaya pengalaman dan tentunya juga memperluas jaringan. Nanti Anda akan kenal dengan lebih banyak orang, para kepala,
para pengelola sekolah, para guru, dan tentunya nanti Anda akan melihat hal-hal yang bersifatnya itu dinamis ya. Dinamis itu, ini kok sekolah ternyata kok gampang, ada sekolah yang ternyata sulit, angel, gitu. Nah itu adalah tantangan untuk jenengan semua ketika ada menemukan sekolah yang sulit, bagaimana kita membuka komunikasinya. Kayak tadi Mas Firman menanyakan, tidak ada pembelajaran bahasa Arab, sepertinya itu hal yang agak menjadi muskil ya, jadi perlu untuk dipelajari. Kalau tidak ada guru bahasa Arab atau guru yang lulusan bahasa Arab mungkin iya, tetapi kalau tidak ada pembelajaran bahasa Arab, kok saya ada ini ya, ada bertanya-tanya, termasuk juga tadi yang SMK Islam Falak Bojo itu. Makanya observasi itu menjadi hal yang penting, untuk mengetahui data awal itu semacam apa. Kemudian sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab kembali, posternya mana ya? Oh, sebentar. Nah, ini. Laporannya nanti seperti apa sih? Laporannya, berarti ini laporan hasil observasi wawancara atau cover ini nanti Anda buat implementasi PDCA, nama sekolahnya apa? Misalkan SMK apa itu? SMK bisa. Yes, Anda isi lagi kelas apa ini? Kelas PBA apa? Misalnya A. Namanya siapa? Yang kedua siapa? Oh, terus yang ketiga siapa? Di sini. Nah, kalau sudah nanti Anda enter ke bawah dan instrumen-instrumen tadi, instrumen yang sudah ada itu Anda gabungkan ke sini. Kan caranya pakai Word ya. Word-nya semua di sini. Kalau misalkan satu instrumen itu jawabannya banyak, nanti bisa beberapa lembar. Jadi nanti digabungkan semua di sini. Ya. Jadi gini, ada yang digabungkan, yaitu laporan keseluruhan. Nanti juga ada yang dipisahkan, sehingga nanti akan saya buatkan folder masing-masing untuk di bagian unggah laporan itu, misalnya SMK 45 Wira Desa, khusus SMK 45 Wira Desa ini berarti file yang apa namanya yang lengkap ya, yang lengkap dari ada cover sampai semuanya, dan nanti ada juga file yang perizinan tadi ya, seperti file yang ada di sini lengkap itu, tapi untuk memilah dan memastikan bahwa semua unsur laporan itu sudah terpenuhi. Nah, itu ya Mas, sudah semua ya. Nah, kemudian kalau yang PDF yang mana Pak yang diupload itu? Yang PDF yang diupload adalah yang ada covernya. Jadi berarti nanti yang ada covernya itu diupload dalam berupa Microsoft Word dan juga yang PDF. Tapi kalau instrumen wawancara, yang hasil instrumen wawancara dan juga observasi serta dokumentasi itu diupload dalam bentuk Word saja. Tapi yang PDF itu cuma yang gabungan. Tapi kalau yang Word itu ada yang gabungan dan instrumen-instrumen tadi. Tentunya jangan lupa harus ada bukti dokumentasi ya. Bukti dokumentasi. Jangan bisa taruh di laporan akhir tersebut di Word atau di lampiran foto. Anda bikin satu file kembali di Word, kemudian ada lampiran foto dijelaskan ini misalkan wawancara kepala namanya siapa, ini wawancara guru, ini wawancara murid, dan ini observasi sekolah, ini observasi lapangan. Kalau Anda mau foto bareng-bareng, ya apa foto bareng-bareng dulu di depan sekolahan atau yang ada pelangnya itu. Dan itu penting ya untuk panjenengan semua. Jadi nanti kan kalau misalnya gini ya, oke, untuk foto bareng-bareng di sekolahan itu sifatnya wajib ya, wajib saja supaya menjadi bukti bahwa teman-teman ini memang berpartisipasi semua, itu aja ya. Nanti kan saya tinggal tanya misalnya anak mana anak nih gitu, ada fotonya gitu, di Ilham gitu. Itu ada fotonya tadi saya ada fotonya gitu. Kemudian bilang dia bilang iya ono pora itu Dayana denda itu mati yono pura mati ikut Pak, lah mana fotonya gitu ya. Nah,
Itu untuk memastikan bahwa teman-teman yang nggak partisipatif, yang nggak aktif, juga yang melu nama saja untuk kegiatan seperti ini, itu nanti akan bisa terminimalisir. Di mana foto itu diletakkan? Ya di bagian dokumentasi. Nah, ya, ada dokumentasinya dan foto itu diletakkan di situ. Kalau kurang puas, Anda boleh upload foto-foto tersebut di drive yang sudah saya sediakan. Ya, memang harus seperti itu. Baik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo silahkan. Sebelum nanti kita akhiri. Anton, Pak. Ye, Mas. Gimana Mas Anan? Yang di bagian wawancara ke peserta maaf ke siswa itu Ya, akan tadi tiga responden gitu Pak gitu. ye, Nah, betul. Nah, dan itu kan tadi di apa namanya template atau angket yang tadi angket untuk observasi itu kan hanya satu. Nah, itu nanti konsep dari wawancaranya sendiri itu apakah tiganya itu dalam satu waktu atau bergantian, terus kemudian apakah dirumuskan jadi satu angket tadi atau pribon Mbak? bentar ya. Terus Baik. Ya, monggo silakan Mas, silakan. Silakan Mas. yang kedua terkait dokumentasi apa namanya yang tadi dokumentasi itu kan tadi kan ada kolom untuk silabus terus dan dokumen-dokumen itu. Nah, untuk dokumen itu apakah hanya kita sekedar mengecek, menanyai dan ya itu apa namanya ya menggali tentang itu ataukah perlu juga kita mintai atau mendokumentasi misal silabusnya atau apanya gitu Pak? Ya, oke. Masih ada lagi Mas Anan? Ya mungkin nanti menyusul Oke, Pak. baik, baik, baik. Oke, terima kasih Mas Anan ya. Pertanyaannya bagus sekali ini ya. Pertama berkaitan dengan wawancara siswa. Berarti kan ini ada kode ya Mas ya. Kode itu siswanya kan minimal 3. Itu siswa pertama nanti kodenya S01, siswa kedua kodenya siswa S02, dan tentunya yang ketiga itu S03. Nama siswa juga berbeda-beda. Nah pertanyaannya apakah dilakukan dalam satu waktu? Silakan kalau mau dilakukan dalam satu waktu. Tapi kalau jangan ada kelompok, paling tidak nanti dibagi biar lebih spesifik pertanyaannya. Kalau mau bareng-bareng ya enggak apa-apa, karena kadang siswa itu kalau sendiri-sendiri agak ragu ataupun takut gitu ya. Agak ragu ataupun takut. Nah, begitu Mas Anang untuk terkait dengan siswa. Selanjutnya untuk pelaporannya ya nanti sama seperti yang lain itu tadi. Dengan akan menjawabnya di sini dan tentunya akan berbeda-beda terkait dengan jawaban dari para siswa tadi. Itu yang untuk siswa ya. Bisa dipahami Mas Anan? Yang untuk siswa. Iya Pak, Pak. Oke. Berikutnya yang terkait dengan dokumentasi ya. Gini, dokumentasi itu apakah perlu untuk difoto atau cukup sekedar apa namanya diminta atau dipinjam saja ya. Kalau dokumentasinya itu berupa file, berarti kan Anda sudah punya filenya. Tapi kalau belum, berarti nanti Anda boleh meminta izin untuk mengambil foto, nggak usah semuanya ya, paling tidak ada bukti bahwa memang dokumen itu ada. Karena dalam PDCA yang namanya ke apa pengadaan dokumen atau tersedianya dokumen itu menjadi hal yang prinsip, menjadi hal yang perlu untuk ditelusuri lebih jauh apakah memang benar dokumen itu ada, karena itu bagian dari perencanaan dari plan itu. Nah, nanti dalam laporan gini ya, jadi laporan itu bukan hanya instrumennya saja ataupun hasil wawancaranya saja, tapi juga ada dokumentasi. Ya, kayak tadi, ada foto bersama-sama di sekolah, ada foto wawancara dengan guru, dengan kepala, ataupun makan kurikulum dengan siswa, dan juga ketika ada dokumen-dokumen sebagai bukti, misalnya gini, materi pembelajaran bahasa Arabnya mereka menggunakan apa, bahan ajarnya bukunya, ada buku dari Kementerian Agama dan juga ada buku yang dikelola oleh sekolah tersebut sendiri, karena misalnya ada pengasuhnya ataupun pengurus yayasannya yang lulusan luar negeri sehingga dia bisa bikin buku bahasa Arab. Nah itu ada boleh foto, boleh cantumkan di laporan. Ini ada yang unik, ya ada yang unik.
Nah, itu boleh untuk difoto meskipun tidak semua. Nah, alangkah lebih bagusnya kalau dapatnya itu tidak berupa soft file ya. Oh, ini loh ada ya. Jadi yang namanya checklist itu kan yang penting ada itu ada covernya benar, isinya juga ditelaah kok benar, nggak perlu harus mendalam betul-betul ya. Kalau observasi ataupun studi dokumentasi. Tapi kalau wawancara ya harus tanyakan mendalam. Ini kenapa Pak Bu kok tujuannya cuma satu, PP-nya cuma dua, tujuan pembelajarannya cuma dua, padahal materinya banyak, misalnya kayak gitu. Nah, kalau untuk dokumentasi Anda cukup lihat, menelaah, dan nanti Anda melaporkan, menganalisis hasilnya, dapatnya apa saja di studi dokumentasi tersebut. Gitu ya. Masih ada yang lain? Monggo Mas Anan masih bisa dilanjutkan? Ini Pak, nah kalau semisal ya Pak, kasusnya semisal ketika kita mau yang tadi untuk menanyakan dokumen mengenai silabus atau yang semacamnya itu berkenan, pribadi Pak kira-kira untuk antisipasinya. Gimana Mas? Bisa diulangi Mas, tadi suaranya agak terputus-putus. Semisal gini Pak, ketika pelaksanaan dalam tadi wawancara tadi ternyata dari pihak guru ataupun mungkin dari warga kurikulum tidak berkenan untuk memotret ataupun menanyakan lebih dalam mengenai silabusnya, mungkin karena tidak tersedia atau apalah. Kalau misalnya dari pihak sananya tidak berkenan, kira-kira antisipasi ini bagaimana Mbak gitu? Baik. Pertanyaan bagus juga Mas, karena itu pasti juga akan teman-teman temui ya. Tidak semua, tetapi mungkin ada yang akan menemui hal semacam itu. Gini, pertama tentu kita komunikasi, kita sampaikan bahwa maksud kita itu untuk mengecek apakah dokumen itu ada atau tidak, gitu kan. Prinsipnya kalau selama dokumen itu tersedia dan ada ya berarti kan kita checklist ada gitu. Nah, terkait dengan telah dokumen itu kita tidak memungkinkan, paling tidak minimal itu bahwa dokumen itu ada. Kalau tidak ada ya kita tulis tidak ada. Termasuk ketika yang bersangkutan itu beralasan itu dokumen rahasia. Sebenarnya kalau silabus, RPP atau Prota Promes itu bukan dokumen rahasia ya, itu memang dokumen administrasi guru yang harus ditunjukkan kepada publik, kepada siswa, kepada orang yang membutuhkan itu. Jadi kalau bilang nggak boleh ini rahasia ya nanti bisa dianggap dokumen itu tidak ada gitu. Dokumen itu bisa dianggap tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak bisa ditunjukkan. Ya. Itu untuk studi dokumen masalahnya. Tapi tentunya kita buka komunikasi dulu lah. Komunikasi dengan guru yang bersangkutan atau siswa yang bersangkutan. Ya ini memang observasi itu saya nugaskan Anda itu untuk latihan ketemu sama orang yang berbeda-beda dengan kepentingan yang berbeda-beda juga. Nanti Anda akan menemui orang yang mudah, orang yang gampang, orang yang senang, ada semangat mahasiswa untuk melakukan penelitian. Nanti ada juga yang ade, yang acuh gitu kan. Nah, dia tidak kooperatif lah, tidak bisa bekerja sama dengan baik, tapi itu adalah dinamika yang Mas Mbak semua nanti akan hadapi dan akan temui di situ. Nah, ini juga menjadi ilmu tersendiri, pengalaman tersendiri bagaimana dalam tataran praktek kadang teori-teori itu tidak sesuai gitu. Misalnya gini, menjadi seorang guru itu harus korporatif ya. Karena kan bagian dari kompetensi sosial. Kan kompetensi guru itu setidaknya dapat ada kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan juga etika misalnya gitu kan. Nah kompetensi sosial dia kalau nggak mau bekerja sama dan kita juga tidak ada niat untuk mencari kejelekan dan lain-lain ya dalam hal studi ini, berarti kan Anda bisa menilai bahwa guru tersebut secara kompetensi sosialnya masih kurang. Gitu. Nah, kembali pada pertanyaannya Mas Anan bahwa intinya coba dikomunikasikan sebaik mungkin. Ketika dokumen itu ada, maka Anda checklist ada. Dan analisis itu kan tidak harus sesuai dengan harus isinya aja. Jadi misalkan analisis itu dari sekian banyak dokumen atau observasi yang dilakukan menurut plan do check act tadi, ada berapa itu Anda bisa sebutkan dari sekian banyak dokumen yang diperlukan, dari sisi plan semuanya tersedia, dari sisi do kalau permintaannya 5 tersedia 3 ya sebutkan di situ, itu bisa seperti itu. Nah, saya belum bisa memberikan gambaran yang jelas pada jenengan akan diisi seperti apa karena
Nanti yang akan tahu itu jenengan akan melihat hal-hal yang wah luar biasa ini. Misalnya observasi ya, ada sekolahan kok SMK apa gitu, mereka kok muridnya pintar-pintar, sering berprestasi dalam bahasa Arab gitu. Rahasianya apa? Nanti mungkin Anda akan menemukan rahasianya itu ketika ya melakukan observasi itu, sehingga nanti Anda akan bisa menghasilkan hasil analisis ataupun temuan-temuan lain yang menunjang untuk pembelajaran bahasa Arab. Begitu Mas Anan. Ya. Monggo yang lain, masih ada yang lain, silakan. Halo. Kayaknya ini bisa dipahami semua, Mas Mbak. Kok menangkap itu? Tuh kerumuh prasinan. Insya Allah bisa, Pak. Oh iya. Insya Allah, Pak, bisa. Pak. Saya takutnya nggak pada dengar suara saya atau saya ditinggal ke pasar Tiban dan malam Jumat itu. Oke Mbak Mas, kalau nggak ada Jawa sudah lagi, paham, Pak. siap. Oke. Ya semoga lancar, sukses untuk kegiatan observasi dan juga wawancara panjenengan semua. Amin. Ya. Dan memang kita harus sevisi ya bahwa ini adalah proses dari pembelajaran. Harapan saya nanti bisa dimanfaatkan untuk mengerjakan tugas akhir panjenengan, khususnya yang skripsi ataupun publikasi jurnal ilmiah. Ya. Saya kira demikian. Nanti kalau ada yang lain bisa disampaikan di grup ya, di grup WA. Tidak apa-apa, tidak usah malu-malu. Selama itu berhubungan dengan kepentingan kebutuhan pelaksanaan UAS ini, maka Anda tanyakan saja dulu. Kalau di Japri itu kadang saya sok lupa gitu. Dan mungkin saya jawabnya itu tidak spesifik. Tetapi kalau urusannya itu yang lain yang memang tidak layak untuk dikonsumsi oleh teman-teman satu grup kelas ya Anda kirim Japri. Tidak apa-apa. Saya kira demikian Mas Mbak semua. Nanti video ini akan saya upload ke YouTube. Ya, nanti saya share linknya. Kalau sudah jadi share linknya jangan lupa itu bisa ditonton dan tentunya bisa di like and subscribe, tapi jangan di delete ya. Ini kan sekaligus promosi karena ini virus. Ya. Pokoknya semangat dan tetap komunikasi. Semoga diberikan kemudahan, dan kalau naik motor kemana-mana tolong hati-hati. Gak usah ngebut-ngebutan, apalagi kalau goceng kok ngadepin menggiri gitu. Ya. Saya harap tidak semacam itu ya. Anan itu Pak. Nah, Anan itu Pak. Anan naik ini motor kebutuhan Pak Anan. Iya, ngadep barang kaya Aura farming Pak. Gitu ya. Pokoknya siapapun lah, mau itu Anan, mau Firman, mau Hasan, mau Irfan, mau Ilham, mau siapapun, hati-hati naik motornya. Ya. Ingat ya, jatuh di aspal itu lebih menyakitkan daripada jatuh cinta. Ya, tolong itu menjadi prioritas, keselamatan semua juga menjadi prioritas. Demikian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila kegiatan malam hari ini mengganggu aktivitas panjenengan semua. Matur nuwun. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk bertugas. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.